Shalom, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami tentang wacana sebagai tugas UAS. Nah, pada materi kami ini mencakup tentang wacana yang di dalamnya ada dasar-dasar wacana, analisis wacana, dan analisis wacana kritis. Nah, pada bagian pertama kita masuk kepada dasar-dasar wacana, yaitu tentang pengertian wacana. Wacana berasal dari bahasa Inggris discourse, yang artinya kemampuan untuk maju menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya. Ada pengertian lain, yaitu komunikasi buah pikiran baik lisan maupun tulisan yang resmi dan teratur. Nah, jadi wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi dan terbesar. Nah, sebagian bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar tanpa keraguan apapun. Nah, sebagai satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaannya lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri wacana. Terdapat 8 ciri-ciri wacana. Yang pertama itu satuan gramatikal, satuan terbesar tertinggi atau terlengkap, unsur kalimat, memiliki hubungan proporsi, memiliki hubungan kontinuitas berkesinambungan, memiliki hubungan koherensi, memiliki hubungan kohesi, dan yang terakhir itu medium bisa lisan maupun tulis. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur wacana. Unsur-unsur wacana ada 2, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Nah, unsur-unsur eksternal wacana ada tema, ada unsur bahasa, teks dan konteks, makna dan maksud, kohesi dan koherensi. Yang kedua itu unsur-unsur eksternal wacana ada implikatur, istilah preposisi, dan ada referensi serta ada ireferensi. Yang selanjutnya itu kita masuk pada jenis-jenis wacana. Yang pertama itu jenis wacana berdasarkan bentuk. Jenis wacana berdasar bentuk dibagi lagi atas wacana naratif, wacana prosedural, wacana eksposisi, wacana hartautori, wacana dramatik, wacana eksploratory, dan wacana seremonial. Yang selanjutnya itu yang kedua, jenis wacana berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama itu ada wacana tulis, dan yang kedua itu ada wacana lisan. Yang ketiga, jenis wacana berdasarkan jumlah penutur. Dibagi lagi atas 2, yaitu wacana monolog, yang kedua wacana dialog. Yang selanjutnya itu jenis wacana berdasarkan sifat. Ada wacana fiksi, di dalam wacana fiksi dibagi juga atas wacana prosa dan puisi. Yang kedua wacana non-fiksi. Yang kelima, jenis wacana berdasarkan isi. Ada wacana politik, ada wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana militer. Ada wacana hukum dan kriminalitas, dan yang terakhir ada wacana olahraga dan kesehatan. Yang keenam itu jenis wacana berdasarkan gaya dan tujuan. Dalam KKBI disebutkan iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk. Yang selanjutnya itu jenis wacana berdasarkan tujuan pemaparannya. Dibagi lagi atas wacana narasi, yang selanjutnya itu wacana deskripsi, wacana argumentasi, wacana persuasi yang bersifat mengajak, dan wacana eksposisi atau memaparkan.
Yang kelima itu kita masuk kepada tujuan wacana. Ada beberapa tujuan wacana yang dapat mempengaruhi atau dapat ditentukan oleh kebutuhan dasar manusia. Ada 4. Yang pertama itu keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. Yang kedua itu keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal yang lebih jauh mempengaruhi sikap pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, dan bunyi. Tujuan yang keempat yaitu keinginan untuk menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarnya dari orang lain. Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi dan beberapa pelopor analisis wacana kritis. Yang pertama itu ada tindakan. Jadi wacana ini dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana ini juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi wacana ini merupakan sesuatu yang bertujuan. Misalnya, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Yang kedua, konteks. Mengacu pada pendapat Gifchok, dalam analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan mengapa. Dalam jenis kelayak dan situasi apa, melalui medium apa, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi dan hubungan untuk masing-masing pihak. Yang ketiga, ada historis. Untuk dapat memahami sebuah wacana teks, maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis, di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu, pada saat menganalisis, perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, dan mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. Yang keempat, kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Dan yang terakhir, ideologi. Jadi, wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlibat absah dan benar di mata khalayak suatu teks, percakapan, dan lainnya. Adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam analisis wacana kritis. Pengertian analisis wacana kritis. Jadi menurut Sirvin, analisis wacana kritis berawal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis dalam dunia pendidikan barat. Analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana. Kajian analisis wacana ini begitu luas baik dari segi cakupannya, metodologinya, maupun pemaknaannya. Yang berikut adalah analisis wacana. Pengertian analisis wacana adalah analisis unit linguistik terhadap
penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampai pesan, penutur atau penulis dengan penerima pesan, pendengar atau pembaca dalam tindak komunikasi. Kajian wacana merupakan bagian dari studi linguistik tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi atau telaah mengenai aneka bentuk dan fungsi linguistik dalam kajian wacana. Analisis wacana dapat dicontohkan dengan menafsirkan 4 teks di bawah ini. Yang pertama itu dilarang berjualan di sini. Itu biasanya dilihat pada papan pengumuman. Yang kedua, wah indah benar lukisan yang dibuat olehnya. Itu biasanya terdapat dalam dialog. Terus yang ketiga, awas ada anjing galak. Itu biasanya terdapat pada tulisan di atas pintu pagar. Dan yang keempat itu, bunga itu kukirimkan padanya. Itu terdapat di novel. Nah, dari keempat kalimat di atas itu yang merupakan analisis wacana itu terdapat pada kalimat pertama dan ketiga. Sedangkan pada kalimat kedua dan keempat itu bukan merupakan analisis wacana. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam analisis wacana itu karena kalimat kedua dan keempat itu kalimatnya masih gamblang. Nah, contohnya itu pada kalimat nomor 4 itu bunga itu kukirimkan padanya. Di sini kita tidak mengetahui secara jelas bunga itu dikirimkan untuk siapa.